Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita pada pagi hari ini berada di salah satu tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berada dalam kegiatan yang sangat baik dan bahkan kegiatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu bersama-sama belajar dan memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas permintaan dari pihak takmir Masjid Baitus Salam, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya beri judul duplikasi cara sholat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita mungkin pada saat ini sudah berusia 40 tahun, ada yang 50, ada yang 60, bahkan mungkin ada yang sudah di atas 70 tahun. Maka bisa jadi di usia kita yang sudah tidak muda lagi, bisa jadi, mudah-mudahan tidak, bisa jadi ibadah yang paling penting yaitu sholat, bisa jadi sholat-sholat kita belum sepenuhnya meniru dan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap sholat kita. Karena Rasulullah menyatakan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Rasulullah melanjutkan, idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka dianggap bagus seluruh amalnya, dan jika sholatnya jelek, maka dianggap jelek seluruh amalnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh jenis ibadah, maka sholat adalah ibadah yang paling afdol. Karena sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Allah, maka bentuk pengabdian tertinggi dalam Islam adalah ketika berdoa, dan sholat adalah bagian dari doa.
Bahkan sebagian ulama menyatakan as-salatu hiya du'a. Salat itu adalah doa. Mayoritas isinya adalah doa. Mengapa doa disebut sebagai mukhul ibadah, otaknya ibadah? Bahkan dalam hadis yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Karena saat kita berdoa, di sana kita merasakan betul betapa lemahnya kita, betapa miskinnya kita, dan betapa butuhnya kita kepada Allah. Dan saat berdoa kita benar-benar mengagungkan Allah, merasa butuh dengan Allah, dan meyakini Allah Maha Berkuasa. Ini adalah bentuk penghambaan diri. Lebih-lebih dalam sholat, selain adanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, disempurnakan, dilengkapi dengan gerakan-gerakan tubuh. Ada ruku di mana kepala dengan perut kita sejajar. Di dalam kepala kita ada otak yang sangat dimuliakan. Sedangkan di dalam perut ada kotoran dan kita mensejajarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara otak yang begitu bernilai dengan kotoran. Saat sujud bahkan lebih rendah lagi kepala kita daripada perut kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, salat adalah ibadah yang paling mulia di dalam Islam, yang perintahnya tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, sebuah instruksi yang langsung dari atasan yang tertinggi. Ini sesuatu yang penting. Semua ibadah, semua aturan dalam Islam disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Sementara sholat langsung Rasulullahnya yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, perkara yang sangat penting ini tentunya harus kita dasari dengan ilmu. Harus ada ilmu yang melandasi ibadah yang paling mulia itu, yaitu sholat kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berpesan tentang sholat ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana cara aku sholat. Bapak Ibu jamaah sekalian, ibadah-ibadah ritual termasuk sholat bersifat tauqifiyah. Bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah artinya terima jadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hak dan wewenang kita untuk mengarang sendiri. Sifatnya terima jadi. Bagaimana sholatnya Rasulullah, kita duplikat, kita tiru. Yang jadi masalah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak bisa melihat langsung Rasulullah Muhammad SAW karena kita hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Padahal perintahnya adalah sholatlah kalian. Caranya bagaimana? Sebagaimana kalian melihat cara aku sholat. Melihat aku sholat. Sedangkan kita tidak bisa langsung melihat tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Dan juga kita tidak bisa melihat dokumentasi berupa mungkin suara atau videonya Rasulullah. Bapak Ibu mau mencari di YouTube dimanapun, melihat videonya Rasulullah sedang sholat, ada apa tidak, Pak? Tidak ada. Di zaman Nabi belum ada teknologi seperti sekarang bisa merekam. Maka satu-satunya cara agar sholat kita bisa meniru sholatnya Rasulullah SAW adalah dengan mencari tahu dari hadis-hadis Nabi SAW, di mana para sahabat yang menyaksikan sholatnya Nabi SAW, para sahabat yang bertanya langsung kepada beliau tata caranya sholat,
yang belajar langsung menimba ilmunya bagaimana bacaan sholat dan lain-lainnya, maka kita belajar sholatnya Nabi melalui jalur para sahabat. Nah, para sahabat kita juga tidak ketemu dengan mereka. Maka para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, generasi setelahnya, murid-murid sahabat. Para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, dan lantas dibukukan oleh para ulama-ulama hadis, yaitu para mudawin sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, Al-Hakim, Al-Bazzar, dan lain-lainnya. Nah, maka dari kitab-kitab induk itulah kita mencari tahu bagaimana tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipermudah lagi dengan adanya kitab-kitab turunan yang mengambil dari hadis-hadis atau dari kitab induk tersebut yang berkaitan dengan fikih. Misalkan ada kitab, diantaranya kitab Bulughul Maram, atau kitab yang lebih baru lagi ada kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Ini kitab-kitab fikih, tapi memuat banyak hal pembahasan tentang fikih. Dan di sana ada kitab-kitab lagi yang lebih spesifik, lebih khusus membahas tentang tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah kita harus bermazhab? Terutama disebutkan 4 mazhab. Maka jawabannya adalah tidak wajib. Ya, tidak harus, tetapi silakan kalau kita ingin spesifik, saya ingin mengambil fikihnya Imam Syafi'i. Saya fokus dalam ibadah-ibadah, terutama berkaitan dengan hukum-hukum fikih, mau mengambil mazhab Syafi'i, silakan. Tujuannya apa? Dalam rangka memudahkan, menyederhanakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu bukan suatu keharusan. Nah, kalau kita mengharuskan kita bermazhab salah satu, tentu banyak orang yang akan kesulitan. Misalkan kita mengaku, saya ini mazhabnya Syafi'iyah, berarti harus mengikuti pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Maka harus secara keseluruhan kalau begitu. Semua hal yang berkaitan dengan hukum, dengan fikih, mengikuti mazhab Syafi'i. Dan ini banyak yang mengklaim bahwa saya pengikut mazhab Syafi'i, tapi tidak mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Contoh misalkan, dalam mazhab Syafi'i, beliau mewajibkan wanita menutup seluruh anggota tubuhnya termasuk wajah, bahkan kedua matanya. Sanggup ibu-ibu seperti itu? Kalau mata bagaimana melihat Ustadz? Ada sebagian ulama Syafi'i yang boleh dilubangi satu, atau yang transpa hitam tapi masih kelihatan jalan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau mewajibkan wanita memakai pakaian yang menutupi seluruh wajahnya termasuk wajah, bahkan kedua mata, tidak boleh terlihat. Nah, kalau mengaku saya harus bermadzhab secara keseluruhan, ini silakan diambil pendapat ini. Contoh saja. Contoh lain dalam masalah jual beli, Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang yang kita beli itu harus benar-benar kita ketahui secara detail sebelum dibeli. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kalau kita memegang, ya mengatakan saya bermazhab Syafi'i, beli kelapa, beli degan, itu harus dipecah dulu. Pak, beli kelapa, nggak boleh sama kulitnya, harus dibuka dalamnya bagaimana. Beli semangka, pecah, harus lihat dalamnya. Nah, sehingga konsekuensinya dalam mazhab Syafi'i, jual beli secara online itu tidak boleh, diharamkan. Tidak sah jual belinya. Beli di Shopee, beli di Tokopedia, beli yang mana barangnya belum kita ketahui langsung bendanya. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah jual beli. Dan ini masih banyak aturan-aturan dalam pendapat beliau. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi, boleh kita memilih salah satu mazhab, silakan. Tidak ada larangan, tapi tidak juga mengharuskan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak akan memfokuskan, ini
tata cara sholat dalam madhab tertentu, tidak. Tata cara sholat dalam madhab Syafi'i atau dalam madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, tidak. Saya menyampaikan kajian tentang tata cara sholat hanya menyuguhkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa referensi yang saya punya. Karena para ulama-ulama madhab sendiri pun semuanya memiliki nasihat bahwa ikutilah hadis-hadis Nabi, atau bahkan mereka mengatakan jika ada hadis Nabi yang bertentangan dengan pendapat saya, maka ikutilah hadis tersebut karena itu adalah madhab saya. Semua ulama yang 4 mengatakan demikian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa kita belajar tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencari tahu dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga perbuatan-perbuatan yang dilihat oleh para sahabat Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Dan seperti umumnya masalah fikih, begitu pula masalah sholat, tentunya akan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Dan saya pastikan Bapak Ibu jamaah sekalian, mayoritas perbedaan-perbedaan dalam tata cara sholat, mayoritas adalah ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif. Maksudnya variatif itu adalah pilihan-pilihan. Bukan perbedaan yang saling bertentangan sehingga pelaku-pelakunya seolah bukan saudaranya sesama muslim, bukan. Perbedaan yang bersifat ikhtilaf tanawu, ini mayoritas. Perbedaan yang sifatnya variasi, artinya boleh memilih salah satu. Jika ada 5 pilihan dan 5 orang berbeda-beda memilih masing-masing, maka ini adalah variasi. Silakan mau pakai yang ini, pakai yang ini, pakai ini. Dan masing-masing meyakini pendapat yang dia pegang, mengamalkannya, dan menghormati pendapat yang lainnya. Simple Bapak Ibu. Dalam bab sholat khususnya, kita pilih dulu, saya mau ngambil pendapat yang mana nih. Oh yang ini, yakin diambil. Sudah, selesai. Kalau masih belum yakin, mana ya, saya masih bimbang, dicari dulu sampai yakin. Setelah yakin, ambil pendapat tersebut. Lalu ada orang lain yang berbeda pendapat, kita hormati, kita toleransi. Dan jangan dipersempit, wah ini kalau saya ini mengikuti Muhammadiyah, ini NU, tidak dibatasi seperti itu. Jangan kita persempit lagi, wah ini apalagi, ini kayaknya caranya bukan NU, bukan Muhammadiyah, pasti aliran macam-macam. Hal-hal seperti ini sudah kita tutup, jangan terjadi lagi. Kita bersama-sama belajar. Dan kita berusaha, oh ini alasan pendapat ini ada, yang ini juga ada, yang ini juga ada. Kita semakin luas wawasan kita dan tidak hanya mengatakan pendapat saya yang benar, yang lain salah. Nah ini tujuannya kita belajar. Dan saya tegaskan bahwa dalam bab sholat, mayoritas perbedaan-perbedaan itu sifatnya tanawu, yaitu variatif. Pilihan-pilihan yang masing-masing punya dalil, punya dasar, kita pilih salah satu dan menghormati pendapat yang lainnya. Ini sebagai dasaran saja supaya nanti tidak salah paham. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa referensi, ya ini saya bawa 3. Yang pertama kitab Al-Wajiz, yang paling bawah. Ini memuat sebenarnya bukan hanya sholat, tapi bab-bab fikih. Dan ini hanya rangkuman setebal ini, berbahasa Arab gundul, masih rangkuman ini ya. Karena banyak kitab-kitab fikih yang tebal-tebal, seperti kitab Taudihul Ahkam sampai 9 jilid, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini hanyalah Al-Wajiz, artinya rangkuman dari fikih-fikih. Dan di dalamnya ada Kitabus Sholah, yaitu pembahasan tentang sholat. Kemudian yang paling umum ada kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah, yaitu kitab Bulughul Maram. Ini kumpulan hadis-hadis tentang fikih dan di dalamnya ada bab tentang sholat. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik, ini kitab yang berjudul Sifatu Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taroha. Tata cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya
Rasulullah sedang sholat gitu. Ini hanya buku saku, sebenarnya rangkuman dari kitab ini. Ini barangkali Bapak Ibu punya sebagai rujukan saja supaya mudah dibawa di saku sehingga bukunya kecil. Sebenarnya terjemahan kitab ini agak tebal, tapi ini hanya rangkumannya saja. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah saya perhatikan kalau dalam kitab Al-Wajiz min fiqhis sunnah wal kitabil ajiz ini, maka pembahasannya tentang bab sholat ini dibagi terutama dalam 4 poin. Yang pertama tentang rukun sholat, yang kedua wajibnya sholat, yang ketiga sunnahnya sholat. Ya. Yang pertama, maaf saya ulangi, yang pertama syaratnya sholat, kemudian rukun, wajib, dan sunnahnya sholat. Sehingga ini dikelompokkan yang termasuk syaratnya sholat apa saja. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan, itu syarat. Sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan sholat, seperti suci dari hadas besar maupun kecil. Contohnya ini sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian harus menghadap ke arah kiblat. Ya. Adapun rukun, sesuatu yang harus ada di dalam rangkaian sholat, dan jika terlupakan atau tertinggal harus diganti. Itu rukun. Sedangkan wajibnya sholat, sesuatu yang harus ada dalam sholat, namun kalau kelupaan atau tertinggal cukup sujud sahwi dan tidak perlu diulang. Ini wajibnya sholat. Sedangkan sunnahnya di dalam sholat adalah perkara yang kalau kita lakukan menambah keutamaan dan pahala, sedangkan ditinggalkan tidak membatalkan dan tetap sah sholatnya. Ini contohnya dalam pengelompokan yang dilakukan para ulama. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, menurut hemat saya kalau kita bahasnya, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, apa wajibnya, sunnahnya, ini akan terpecah-pecah. Nah, daripada kita kesulitan untuk memulainya dari mana, saya ambil salah satu kitab, yaitu kitab Sifat Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah gabungan, ya, salat dari mulai awal sampai akhir, baik gerakannya maupun bacaannya, dan isinya hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penulis kitab ini adalah seorang pakar hadis abad ini, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau sebenarnya pakarnya di bidang hadis, maka beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya di sini beliau tidak menitik beratkan, ini ambil pendapat yang ini, tidak. Beliau sampaikan semuanya, pilihan-pilihan itu. Sampai contoh saja doa iftitah atau istiftah, beliau menulisnya lebih dari 5 macam. Silakan pilih yang mana. Semuanya ada hadis-hadisnya, dijelaskan hadisnya kedudukannya sahih atau tidak. Maka ini menurut saya lebih simpel karena secara runtut dari mulai awal sampai akhir dan isinya menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya fokuskan kepada sholat karena sesuai judul duplikat atau duplikasi sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada kesempatan yang lain nanti bab tentang wudhu atau tentang mandi janabah, tentang tayamum bisa saya pisahkan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat waktunya singkat, saya dulu pernah mengkaji kitab ini sampai selesai itu lebih dari 15 pertemuan. Tapi tidak masalah Pak, kita bagi menjadi 2 pertemuan juga bisa. Jadi 1 pertemuan juga bisa. Dan ini sangat penting karena kita perlu khawatir, saya sudah tua, saya usia 50, 60, kok sholat saya belum yakin ya benar menurut Rasulullah apa tidak ya. Apakah sholat saya selama ini cuma ikut-ikutan, apa jarene uang? Nah kita belajar bareng. Kita belajar bareng mencari tahu bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak perlu tergesa-gesa, santai, satu persatu kita bahas. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, saya langsung lompat di halaman ke-86 karena selebihnya di awal bab ini membahas tentang masalah
perbedaan dalam masalah fikih tadi, bagaimana pendapat-pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Ini ya, saya lompati. Langsung masuk pada urutan pertama dalam salat yaitu at-takbir. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar wa amara bidzalika al-musii'u salatahu kama taqaddama wa qala lahu innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda wa yad'ul wudu'a mawadi'ihi summa yaqulu Allahu akbar. Wa kana yaqulu miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang pertama tentang takbiratul ihram. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan ucapan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Dan beliau menyatakan salat tidak sempurna kecuali dengan wudu, dan lalu memulainya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Hakim. Jadi kalau ingin merujukkan kitabnya, kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan Al-Mustadrak Imam Hakim. Beliau bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha takbir wa tahliluha tasbih." Pembuka salat itu adalah suci, maksudnya suci dari hadas besar dan kecil dan dari najis. Sebagai pembukanya diawali salat itu harus suci dulu dari hadas besar, hadas kecil dan juga dari najis baik yang ada di badan, di pakaian maupun di tempat salat. Harus beres dulu. Dan pengharaman salat itu dengan takbir. Maksud pengharaman di sini Bapak Ibu, seseorang ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka semua perbuatan di luar salat itu haram dilakukan. Kecuali ada keperluan yang mendesak ini pada kondisi tertentu. Tapi secara umum semua aktivitas di luar salat seolah-olah diharamkan ya, dalam arti selama salat. Kan semata-mata hukumnya haram, tapi maksudnya tahrimuha at-takbir, ketika takbir Allahu Akbar, maka semua aktivitas di luar bagian sholat itu tidak boleh dilakukan. Contohnya makan dan minum, walaupun hanya ngemut permen, tidak boleh. Ini kan nggak makan, cuma ngemut permen. Kalau sudah sebelum takbir dilepas dulu, tidak boleh. Semua aktivitas di luar aktivitas sholat diharamkan ketika mulai diucapkannya takbiratul ihram Allahu Akbar. Termasuk juga bicara di luar sholat. Kecuali gerakan-gerakan atau aktivitas yang memang diperlukan karena sangat mendesak. Misalkan bersin ya, itu bukan bagian dari gerakan sholat Pak. Jadi kalau imamnya hacing jangan diikuti. Karena bukan bagian dari sholat. Batuk, ini bukan kegiatan sholat, tapi harus terpaksa. Ya, namanya orang harus bersin, harus batuk. Ya. Garuk-garuk, kalau memang benar-benar tidak tahan, boleh digaruk. Tapi jangan disibukkan dengan garuk-garuk terus sepanjang sholat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sampai dibatasi dalam setiap momennya 3 gerakan, itu hanya pendapat. Tapi intinya, selama sholat, gerakan atau aktivitas di luar sholat seolah diharamkan. Makanya Rasulullah mengatakan pengharamannya sholat adalah takbir. Kalau sudah takbir, tidak boleh melakukan aktivitas selain aktivitas sholat. Wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya ketika selesai salam. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan assalamualaikum warahmatullahi, halal lagi mau ngomong, mau garuk-garuk, mau lari, mau joget ya kalau seandainya gitu. Apapun di luar kegiatan sholat, ketika salam maka selesailah kegiatan sholat. Itu maksud yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, Rasulullah dijelaskan oleh para sahabat
Kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfah. Wa kana idza marida rafa'a Abu Bakar sautuhu yuballighun nas takbiruhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika takbir, Rasul itu mengeraskan lafaz takbirnya Allahu Akbar sehingga didengar oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Ini ketika beliau sholat berjamaah. Kalau sekarang ada pengeras suara lebih enak lagi. Dan ketika beliau sakit, Rasulullah pernah sakit sehingga tidak bisa mengeraskan suaranya, maka Abu Bakar yang ada di belakang beliau membantu mengeraskan suaranya. Misalkan nggak terdengar, Allahu Akbar. Makmumnya yang di belakang ini sudah mulai apa belum ya? Maka makmum yang di belakang imam itu bisa membantu dengan mengeraskan. Ya sering dengar, misalkan imamnya Allahu Akbar. Lalu ada yang membaca Allahu Akbar sehingga terdengar oleh yang di belakang. Ini ada dasarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Rasulullah menyetujuinya. Kalau imamnya sehat, apalagi ada pengeras, maka cukup imamnya saja. Adapun yang membantu mengucapkan takbir dengan keras ketika imamnya itu mungkin ada halangan, suaranya kurang keras, atau mungkin speakernya sedang rusak, misalkan tiba-tiba, maka ada yang membantu dari jamaah atau dari makmum yang mengeraskan bacaan takbir. Wa kana yaqulu idza qala al-imamu Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Maka jika imam mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan oleh kalian juga Allahu Akbar sebagai makmum. Berikutnya raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan saat takbir tadi. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablah. Yang diamalkan Rasulullah ketika beliau membaca takbir Allahu Akbar, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Jadi saya belum contohkan karena belum sampai pada gerakannya. Maka ada kalanya, nah ini variatif, ada kalanya ya, beliau mengangkat tangan berbarengan dengan ucapan takbirnya, berbarengan. Saya sebutkan sekalian di sini bahwa kana yarfa'uhuma mamdudatul asabi la yufarriju bainahuma wala yadumuha kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadza biha udunaihi. Ketika Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, baik itu saat takbiratul ihram atau ketika akan ruku atau berdiri dari ruku, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau ada kalanya berbarengan dengan bacaan takbirnya. Seberapa tingginya? Dalam hadis ini jelaskan ada kalanya Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundak beliau. Ini ujung ini setara sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Ada kalanya Rasulullah mengangkat setinggi daun telinga beliau, kira-kira. Ya. Makanya perlu dilatih di rumah, Bapak Ibu bisa sama istri. Coba perhatikan udah lurus belum nih sama pundak saya. Ya, walaupun tidak harus plek, tapi kalau bisa pas lebih baik dilatih dulu atau bercermin. Bisa setinggi bahu atau setinggi sejajar dengan daun telinga ini. Jadi jangan heran kalau ada orang, itu sholat apa tenaga dalam gitu. Enggak, ada dalilnya. Setinggi bahu. Asal jangan males-malesan, Pak, ada tuh sholat orang ini niat sholat apa enggak? Allahu Akbar gitu ya. Nah, sunnahnya adalah setinggi bahu atau sejajar dengan telinga. Ada kalanya Rasulullah itu membaca takbirnya bareng. Allahu Akbar. Ada kalanya ya mengangkatnya setelah takbir Allahu Akbar. Dan ada kalanya membaca takbirnya itu justru setelahnya Allahu Akbar. Nah, jadi jangan heran kita ketika melihat orang yang berbeda, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Karena kita biasa sholat, mungkin yang umum saya dan panjenengan biasanya bareng nih Pak. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang tamu mampir sholat di sini, Allahu Akbar. Nah, ada masalah, ada di sini. Rasulullah biasanya melakukan begitu. Ada juga yang Allahu Akbar lambat.
Ini masing-masing ada dasarnya dan boleh pilih salah satu. Monggo yang paling nyaman yang mana. Dan tingginya setinggi pundak, kemudian sejajar dengan telinga, pilihannya salah satunya. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bih. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan beliau memerintahkannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna 'alal yusra wa kana yaqulu inna ma'syaral anbiya amarna bi ta'jili ya fitrona wa ta'khiri suhurana wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'alal yumna fantaza'ha wa wada'a al-yumna 'alal yusra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan beliau yang kanan di atas tangan yang kiri ketika selesai takbir, maksudnya bersedekap. Dan beliau bersabda, ya ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda, sesungguhnya para nabi yang dulu juga memerintahkan kalau berbuka itu harus ta'jil, harus disegerakan. Ini dalam bab puasa. Kalau berbuka harus disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Ini sunnahnya dan itu juga diamalkan oleh para nabi sebelumnya. Dan hendaknya meletakkan yang kanan di atas yang kiri dalam sholat. Meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Dan ada seorang laki-laki yang sholat meletakkan yang kiri di atas yang kanan, maka Rasulullah memerintahkan untuk menghentikannya. Ganti, jangan yang kiri yang atas, yang kanan yang di atas. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah takbir Allahu Akbar, misalkan kita sejajar dengan ini, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu wad'uhuma 'ala sadr. Nah, ini di mana meletakkan kedua tangan ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Huzaimah, maka wa kana yada'ul yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rasbi was-sa'idi wa amara bidzalika ashabah wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra wa kana yad'uhuma 'ala sadri. Jadi Rasulullah itu ketika beliau sholat meletakkan tangan yang kanan di punggung telapak yang kiri. Ada 3 pilihan. Dalam hadis ini ada 3 pilihan. Posisi kanan, tangan kanannya, saya agak biar kelihatan. Mungkin segini udah kelihatan. Yang pertama yaitu tangan kanan, yaitu telapaknya di atas punggung telapak tangan kiri di sini. Punggung ketemu perutnya, plek di sini. Ini pilihan pertama. Jadi kalau ada salat seperti ini boleh. Kemudian warasdi, Rasul juga pernah melakukannya yaitu di pergelangan. Nah, pergelangannya pas dipegang. Agak geser lagi. Wasaidi dan juga said ini adalah pertengahan antara siku dengan telapak tangan di sini. Di lengannya boleh. Meletakkan di punggung, di pergelangan, di tengah. Sehingga jangan juga heran iki wong salat kok gak niat maksudnya kelengen. Ada hadisnya ini jelas. Biasanya kita nyaman di sini ya Pak ya. Nah, antara tengah-tengah sini boleh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya kedua tangan itu di dada beliau. Bahkan di sini ada beberapa pendapat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat di dada. Sebagian lagi berpendapat antara dada dan pusar. Ya. Sebagian lagi ada yang pas pusernya, sebagian lagi di bawahnya. Tapi pendapat saya sendiri mengambil pendapat Imam Syafi'i dan ini yang sesuai dengan hadis ini, yaitu di dada. Nah, dada itu kan kita bisa membedakan Pak, ya ini perut, ini dada, ini diafragma. Jadi dada sih. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah posisi kedua tangan saat bersedekap, yaitu pada posisi di dada.
Pilih salah satu di dada. Karena ada sebagian ulama yang mendoifkan hadis-hadis yang mana posisinya di bawah pusar. Gitu ya. Allahu Akbar. Ya, ya aneh, tapi sebenarnya ada yang berpendapat seperti itu. Silakan dipilih, tapi dalam kitab ini dan juga hadisnya dijelaskan di sini hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah, dan ini hadis yang sahih bahwa Rasulullah meletakkan kedua tangannya ketika bersedekap di atas dada beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya an-nadharu ila maudi'is sujudi wal khusyu'. Pandangan mata itu mengarah ke tempat sujud. Pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'a ra'sah wa rama bi basarihi nahwal ard. Wa lamma dakhala al-ka'bata ma khalafa basarahu mawdi'u sujudihi hatta kharaja minha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Hakim, beliau ketika sholat ya tidak mendongakkan kepala beliau ketika mensewu Allahu Akbar ya, kemudian beliau tidak mendongakkan kepalanya, tapi beliau melihat ke bumi, ke tempat sujud. Dan Rasulullah pernah sholat juga di dalam Ka'bah, maka beliau tidak pernah memalingkan arah mata beliau kecuali ke tempat sujud beliau. Bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana, Pak? Ya. Wong kita sholat menghadap kiblat itu ke Ka'bah. Dan bagaimana kalau orang sholatnya di dalam Ka'bah? Kan Ka'bah itu bangunan gitu ya. Bisa masuk ke dalamnya hanya orang-orang tertentu yang diberi izin. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesempatan bisa masuk ke dalamnya ya, kayak presiden. Rasulullah sering masuk ke dalamnya. Maka kalau di dalam Ka'bah, sholatnya bebas menghadap kemanapun ya, karena itu memang jadi kiblatnya kaum muslimin. Tapi yang dibahas dalam hadis ini adalah arah pandangan Rasulullah, yaitu ke tempat sujud. Wa kana yanha an raf'il basari ilas sama. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah melarang seseorang ketika sholat melihat langit. Jangan melihat langit, tapi melihat bumi. Bentuk ketundukan, kehusyuan, melihat bumi. Dan secara umum Bapak Ibu, kalau melihat tempat sujud, walaupun masih ada kemungkinan terganggu, itu sedikit dibandingkan jika melihat ke atas atau lurus. Kalau ke tempat sujud, paling yang kelihatan apa? Sajadah gitu ya. Kalau ada hewan lewat, dan jarang-jarang ya, kalau masjidnya bersih juga jarang. Tapi kalau lurus ke depan atau ke atas, wah banyak itu. Lihat pohon, lihat langit, lihat matahari, ada burung lewat. Ada tulisan baliho iklan, coblos nomor 1. Wah, kan jadi kepikiran salatnya, Pak. Apalagi Rasulullah mengatakan bahwa janganlah salat kalian itu dicuri oleh syaitan. Itu orang tolak-toleh. Salat lihat sana, lihat sini. Ini sangat mengurangi kehusyuan. Makanya babnya disebutkan di sini melihat ke tempat sujud dan khusyuk. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan fa idza shallaitum fala taltafitu. Ya. Maka jika kalian sholat, maka janganlah tolak-toleh, berpaling ke kiri ke kanan, tidak boleh. Ya. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang sholat selama orang tersebut tidak tolak-toleh. Bayangkan Pak, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, lalu kita tolak-toleh. Kalau ngadep presiden, jangankan presiden, ngadep bupati, nggak berani sembarangan tolak-toleh. Nggih, Pak Bupati, nggih. Ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak sopan kalau kita jangan lihat-lihat, apalagi tolak-toleh gitu ya. Dalam adab sesama manusia saja itu tidak baik dan kurang etis, apalagi sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi mata ya, otomatis juga wajah ya. Jadi yang dimaksud mata sekaligus dengan wajah. Ini saya ngelirik gini agak begitu ya.
Jadi maksudnya menghadapkan wajah dan pandangan mata ke tempat sujud. Tidak boleh dilihat. Ya. Jadi sebagian ulama memakruhkan, walaupun ada saat di mana tertentu kadang kita merasa terganggu. Ketika merasa terganggu maka tidak masalah memejamkan mata. Tapi ketika saat normal maka sebagian ulama memakruhkannya. Karena yang dilakukan Rasulullah adalah melihat tempat sujud, tidak memejamkan kedua mata. Kadang kita berpendapat, oh kalau meremnya lebih khusyuk. Maka yang direkomendasikan adalah melihat, tapi melihatnya ke tempat sujud. Sebagaimana tadi Rasulullah menyatakan dalam hadis tadi, ya, idza shalla taqta'a ra'sah wa rama bi basarihi nahwal ard. Nah, wa roma itu melemparkan pandangan, maksudnya melihat ke arah bumi, yaitu ke tempat sujud. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyatakan dalam hadis Bukhari dan Imam Abu Dawud, beliau bersabda, ikhtilasu yakhtalisu syaiton min salatil abdi. Ketika seorang itu tolah toleh, maka setan telah mencuri sholatnya. Namanya mencuri berarti kita kehilangan. Artinya kehusyuan sholat kita akan sangat terganggu kalau pandangan mata kita tidak tertuju ke arah tempat sujud. Ya, semakin banyak yang dilihat semakin tidak khusyuk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tambahan di sini supaya khusyuk kita harus mengamalkan ihsan, yaitu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya atau engkau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan lagi sedikit lagi. Ternyata baru beberapa poin sudah lumayan ini, Pak. Enggak apa-apa ya, santai mawon. Nah, setelah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sejajar pundak ataupun telinga lalu bersedekap, bisa di atas punggung telapak tangan, pergelangan atau pertengahan lengan. Kemudian meletakkannya di atas dada dan mata melihat tempat sujud, barulah dimulai dengan doa istiftah. Ad'iyatu al-istiftah, doa istiftah. Ada yang mengatakan iftitah sama. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ata bi ad'iyati katsiratan. Bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin. Maka setelah itu Rasulullah memulai setelah takbir dan bersedekap lalu melihat ke tempat sujud, beliau membuka sholat dengan doa iftitah atau istiftah, dan ini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu biasanya pakai yang doa apa? Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang Allahumma atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Nah, jadi mulai sekarang kita sama-sama belajar, jangan ketika ada orang Allahumma ba'id mesti Muhammadiyah. Ini wajah tuh NU ini. Nah, kita singkirkan dulu ini ya. Kita tidak membeda-bedakan masalah ini. Kita yang penting lihat ada hadisnya, ada contohnya, kita laksanakan. Nah, ada beberapa pilihan. Dalam kitab ini ada 12 macam. Ada 12 macam doa iftitah. Bapak Ibu hafal semuanya? Saya juga enggak soalnya. Biasanya pilih salah satu, nggih. Sekali-sekali diselingi Pak yang lainnya. Paling tidak 3 lah gitu ya. 3. Jadi supaya enggak hilang ilmunya, enggak lupa. Yang pertama, ini hadis Bukhari dan Muslim. Tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yaitu wa kana yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza. Ada kalanya Rasulullah membaca doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Dan beliau membacanya wa kana yaqulu fil fard. Dan beliau biasa membacanya pada sholat fardu. Boleh di sholat sunnah, boleh sholat fardu. Tapi biasanya Rasulullah ketika sholat fardu membaca
doa istiftahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nah ini cukup panjang, ada lengkap ini ya. Ini di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu kalimatnya wajjahtu, ada yang menambahkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada yang mengatakan wa ana minal muslimin. Ada yang sampai situ. Hakadza fi aktsari riwayat. Ini kebanyakan riwayat ada kalimat seperti ini, wa ana awwalul muslimin. Ada juga yang menggunakan wa ana minal muslimin, boleh. Ya. Dan ada tambahannya. Ada yang melanjutkannya dengan panjang ini. Allahumma antal mulku la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduk. Dhalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi faghfirli dzambi jami'an. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Saya sendiri tidak hafal panjang. Wan sarafa anni sayyi'aha la yusrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadik wasyarru laisa ilaika. Dan seterusnya panjang. Ada juga yang mencukupkan sampai tadi wa ana minal muslimin, baru mulai Al-Fatihah. Yang ketiga bacaannya anta rabbi wa ana abduk. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ada juga yang membacanya Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian ada juga yang baca subhanakallahumma, subhanakallahumma. Ada juga yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar kabiro, Allahu akbar kabiro, Allahu akbar kabiro. Ini di dalam hadis riwayat Abu Dawud ada. Nah, salah satunya yang mudah, biasanya saya menghafal yang mudah-mudah saja. Ada yang panjang lagi nomor 9, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna. Walakal hamdu antal qayyimus samawati wal ard, seterusnya. Nanti bisa dicari di bukunya ada. Nah, ada yang lebih pendek, yaitu membaca ketika Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baru Al-Fatihah. Paling tidak minimal 3 saja Pak, cukup dah Pak. Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu wajhiyal ladzi, dan juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, selang-seling diganti atau pilih salah satu juga monggo, enggak apa-apa. Kalaupun tidak dibaca, enggak hafal belas, maka ini termasuk sunnahnya salat yang mana jika tidak baca doa iftitah, salatnya tetap sah. Tapi kurang lengkap kalau tidak mengamalkan yang sunnahnya. Yang terakhir, ini satu poin lagi. Setelah doa iftitah, kemudian bacaan berikutnya adalah summa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala fayaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa kana ahyanan yazidu fi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Maka setelah istiftah termasuk sunnah, bukan wajib. Yang ini ta'awudz itu hukumnya sunnah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh baca yang kedua pilihannya a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Boleh lagi a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang paling pendek a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Summa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Kemudian membaca bismillah dan beliau tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, tapi tetap baca bismillah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
terkait bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau tidak ada Al-Fatihah secara sengaja tidak sah sholatnya. Rasulullah menyatakan man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholata lahu. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Nah, kemudian ada pembahasan yang lebih detail mungkin nanti dalam kesempatan yang lain ketika sholat berjamaah. Apakah kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah atau mendengarkan saja? Nah, ini juga perlu pembahasan tersendiri. Tapi saya fokuskan dulu bahwa Al-Fatihah dalam pendapat yang paling kuat, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam Al-Fatihah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah karena Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dalam surat-surat Al-Quran yang lainnya ada Bismillahnya, kecuali surat At-Taubah, ya. Karena ada pendapat mengatakan Al-Anfal dengan At-Taubah ini nyambung sehingga tidak ada pemisah dengan Bismillah. Tapi seluruh surat-surat Al-Quran sebelumnya pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagian ulama berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu langsung Alhamdulillah. Ini pendapat. Saya lebih memilih pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Karena nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau Bismillahnya dihilangkan berarti cuma 6 ayat. Itu pun ada yang berpendapat Siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Sehingga kalau Bismillah tidak masuk, ini tetap 7. Tapi saya pilihkan saja pendapat yang lebih kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Adapun imam mengeraskan atau mensirkan, ya, menyembunyikan, ini boleh dua-duanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah membaca langsung Alhamdulillah, bukan berarti tidak baca Bismillah, tapi Bismillahnya dipelankan. Jadi ta'awuznya pelan, Bismillahnya juga pelan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga banyak hadis-hadis. Kurang lebih sekitar ada 8 hadis sahih yang menjelaskan tentang Rasulullah memelankan bacaan Bismillahnya. Jadi jangan salah paham, ada orang mengulang sholatnya ketika jamaah tuh imamnya nggak baca Bismillah, diulangi sholatnya. Bukan tidak baca Bismillah, tapi perbedaannya adalah ada yang dikeraskan, ada yang dipelankan. Yang dikeraskan juga ada hadisnya, yang dipelankan juga ada hadisnya. Silakan bapak-bapak yang jadi imam boleh dikeraskan ketika sholat maghrib, isya dan subuh, Bismillahnya dikeraskan ataupun dipelankan. Tapi yang penting tetap dibaca, bukan dilewati. Gitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah membacanya secara terputus-putus, 1 ayat 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pilihan di sini. Kadang Rasulullah membaca Maliki Yaumiddin, kadang membaca Maliki Yaumiddin. Ini jangan heran kalau ada yang membaca Al-Fatihahnya, ma-nya dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Ya. Maliki Yaumiddin, mad tabi'i, ma 2 harokat. Ada yang dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Dan ketika kita tahu ilmunya, tidak kaget lagi, Imam Tafandi kok bacaan ini gitu ya. Nah, itu. Jangan salah paham dulu, kita tanyakan dulu, kita belajar dulu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir jam 6 ini baru sampai Al-Fatihah, dan ini belum membahas lebih detail lagi tentang Al-Fatihah. Tidak masalah. Nanti bila ketemu lagi 2 bulan lagi dilanjut, atau mungkin ada ustadz yang lain yang melanjutkan, tidak masalah. Tapi kita sudah mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, ketika takbir kita mengucapkannya dengan keras Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangan, tidak direnggangkan, tidak dirapatkan, ya, biasa, nyantai, tidak rapat, tidak renggang. Jangan Allahu Akbar gitu, tidak gini. Jadi ada yang terlewat, tidak direnggangkan dan tidak dirapatkan. Kalau ketika takbir biasa, relax.
sejajar telinga atau pundak kita, kemudian setelah itu meletakkan tangan di dada, yang kanan di atas yang kiri, boleh di atas telapaknya, di pergelangannya atau di tengah-tengah sini. Kemudian setelah itu pilih salah satu di antara doa istiftah, kemudian ta'awud, lalu membaca Al-Fatihah dan bismillahnya diikutkan. Kalau sebagai imam boleh dikeraskan, boleh dipelankan ketika sholat maghrib, isya, subuh, atau sholat yang bacaannya dikeras. Ini baru sampai pada Al-Fatihah. Masih ada banyak pembahasan seputar Al-Fatihah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain, dan kita lanjutkan nanti bagaimana bacaan surat, bagaimana gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftiroz, tawaruk, tahiyat, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah berkenan kita bisa melanjutkan kajian tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Sebenarnya yang lebih baik, yang lebih besar, tapi ini masalahnya lebih simpel. Ini judulnya buku praktis sifat sholat Nabi. Banyak sebenarnya pilihan ini, cuman ini salah satunya saja. Tidak harus yang ini. Ada yang Syekh Abdurrahman Jibrin, ada yang Syekh Albani dan lain-lain. Tapi yang saya punya yang ini. Mungkin nanti saya linknya saya kirimkan, Pak. Mungkin Pak Abah Zain, insya Allah nanti. Tidak ada yang bertanya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Oh iya. Ya. Sudah sholat. Ya. Oke, ada dua pertanyaan tentang niat. Ya, tadi saya langsung fokus ke takbir karena saya feeling ini ada pertanyaan tentang niat. Supaya masuk di sesi pertanyaan jawab. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah di dalam Islam pasti rukun pertamanya adalah an-niyah. Kalau sudah rukun berarti sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada maka tidak sah. Jadi yang pertama, niat itu adalah bagian dari rukun dalam seluruh ibadah. Puasa, wudhu, tayamum, mandi janabah, sholat, haji, umroh. Maka niat pasti diletakkan pada rukun yang pertama dan menunjukkan bahwa niat itu harus dan tidak boleh hilang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang yang niatnya di dalam hati, ada yang talaffuzu bin niyah, melafadzkan niat. Melafadzkan niat. Nah, kalau kita merujuk kepada para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka sepakat tidak melafadzkan niat. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, tidak ada satupun hadis, baik yang sahih, bahkan yang dhaif sekalipun, yang mana Rasulullah mengucapkan niat, melafadzkan niat. Tidak, saya belum pernah menemukan satupun hadisnya. Adapun sebagian orang mengamalkannya dengan alasan bahwa ini pendapatnya Imam Syafi'i, maka bukan pendapat dan perkataan Imam Syafi'i, tapi pendapat salah satu ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Abdillah Az-Zubairi. Jadi kita jangan mudah mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i. Kita lihat dulu pendapat Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Jadi maksudnya begini, Imam Syafi'i beliau adalah pencetusnya, memiliki metodologi
Jadi sebenarnya imam yang 4 ini pun bukan pembatasan, karena ada imam-imam yang lain namun tidak terkenal. Ada Sufyan Ats-Tsauri, madhab Tsauri. Ada Ibnu Hazm Al-Zahiri. Itu juga imam-imam madhab, tapi yang populer adalah 4. Nah, yang dimaksud ulama mazhab ini adalah mereka punya metodologi masing-masing dalam menyimpulkan dalil. Ini ayat, ini hadis, maksudnya bagaimana ya? Masing-masing punya metodologi sendiri-sendiri. Nah, lalu metode mereka diikuti di belakang hari oleh para ulama-ulama lainnya. Bayangkan, Mbak, kalau para ulama besar saja mengikuti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, apalagi kita yang kurang ilmu. Tidak masalah, kita mengikuti tidak masalah. Saya mau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i dalam memahami dalil, silakan. Ulama-ulama besar sekelas Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka saja mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i, tidak masalah kita mengikuti. Nah, maka ada Imam Syafi'i yang memiliki metodologi tadi, dan ada para ulama di belakangnya yang mengikuti, mengadopsi metode beliau dalam istinbat. Istinbat itu mengambil kesimpulan dalil. Maka seringkali orang itu tertukar, oh ini pendapatnya Imam Syafi'i, padahal belum tentu. Bisa jadi itu pendapatnya dari ulama Syafi'iyah, para ulama yang mengikuti, yang bisa jadi pendapatnya tidak 100% sama dengan Imam Syafi'i. Maka mengucapkan, melafadzkan niat, misalkan nawaitul wudu'a rirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, nawaitul usolli ya fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, ada an imaman lillahi ta'ala dan seterusnya ya. Ini adalah pendapat dari Abu Abdillah Az-Zubairi, salah seorang ulama Syafi'iyah, dan bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Silakan Bapak Ibu mau pilih, apakah kalau kita meniru Rasulullah SAW plek, ya, kalau menirunya plek, maka beliau tidak melafadzkan niat cukup di dalam hati, karena niat adalah pekerjaan hati. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan lain-lainnya, sebagian mereka bahkan ada yang memakruhkan, apalagi sampai mengganggu sebelahnya. Nah, jadi bagi yang masih memegang pendapat ini, maka berarti mengikuti pendapat saja, yaitu pendapat salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, monggo Bapak mau pakai usoli atau tidak, tapi kalau saya rekomendasikan dalam kitab-kitab tentang sifat salat Nabi, saya belum menemukan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang namanya niat wajib ada. Kalau tidak ada, tidak sah. Dan itu tidak harus diucapkan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada tamu, kita sedang sholat, misalkan sholat sunnah, apakah kita boleh mengeraskan bacaan takbir kita? Kalau kita sholatnya sebelah pintu, sebenarnya dibolehkan. Ini gerakan di luar sholat, tapi yang ditoleransi. Tidak semua aktivitas di luar sholat dilarang, tidak. Ada hal-hal yang dibutuhkan. Contohnya, anak kecil nangis di depan kita, boleh diambil, digendong. Sholat, anak kecil digendong, diambil. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Asal jangan anaknya lari-lari dikejar. Ini terlalu berlebih-lebihan ya. Katanya boleh digendong, oh anaknya lari. Udah dikejar ngomong berlelen tenono, batal sholat. Yang secukupnya. Oke. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyatakan uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua hewan hitam di dalam sholat. Kalau di dalam artinya tidak batal sholat. Dua hewan hitam itu adalah al-hayyat wal aqrab, yaitu kalajengking, ular dan kalajengking. Maka boleh tidak membatalkan sholat. Ini ada perlunya. Allahu Akbar, kelabang lewat, bulpak gitu, tidak apa-apa. Itu boleh sekedarnya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan ganggu aja, batal gitu ya. Secukupnya itu kalau bisa. Kalaupun enggak, tidak masalah, tapi berbahaya. Ulang. Ya. Tidak membatalkan sholat. Rasulullah mengatakan bunuhlah di dalam sholat. Artinya tidak perlu membatalkan sholat. Kecuali kalau benar-benar membahayakan nyawa orang dan tidak bisa ditaklukkan dengan sekedarnya. Harus perlakuan khusus ya, terpaksa batal. Tidak masalah.
yang lewat ular king cobra besar. Masa mau ditepuk sama kopea, Pak? Ya. Nah, kalau yang seperti itu berbahaya, tidak apa-apa dibatalkan karena ada mudorot di situ. Nah, maka aktivitas di luar sholat kalau diperlukan dan tidak berlebih-lebihan masih ditoleransi dibolehkan. Contohnya tadi gendong anak, membunuh hewan berbahaya, kemudian misalkan kalau dekat pintu ada tamu dibukakan saja, asal dekat Pak ya, jangan pintunya 10 meter terus jalan gitu. Nah, adapun kalau mengeraskan bacaan sholat supaya didengar, saya belum menemukan contoh dari Nabi maupun para sahabat. Ya, ini inisiatif, bisa jadi ya inisiatif orang ketika sholat dikeraskan. Adapun kalau kita merujuk kepada contoh dari para sahabat maupun Rasulullah, saya tidak menemukan. Ya, sebenarnya kalau orang-orang bertamu secara hukum asal, dia dibolehkan mengucapkan salam itu maksimal 3 kali. Kalau 3 kali tidak dijawab harus pulang. Nah, jadi kita sebagai tuan rumah jangan perlu khawatir, apalagi sedang sholat, sedang di kamar bersama istrinya, kan lagi apa ya di kamar, lagi beraktivitas di kamar yang panjenengan semprot. Terus tiba-tiba ada tamu. Kalau tidak dijawab 3 kali, tamunya yang mengerti. Jadi pertanyaannya apakah kita boleh mengeraskan? Walau alam saya tidak menemukan dasar bahwa kita boleh mengeraskan suara sholat hanya sekedar untuk memberitahu kepada tamu. Apalagi menyalahgunakan ayat, ya, menyalahgunakan ayat untuk mengusir. Ada orang bawa berkat, ya di sampingnya terus sholat ada kucing, wah kucing ini mesti dimakan. Terus bacanya pilih surat Al-Ikhlas, Allahus somad, lari kucingnya. Itu namanya menyalahgunakan ayat. Ya. Tidak perlu seperti itu, biarkan. Dimanfaatkan ya. Nah, intinya Bapak yang bertanya tadi, sebaiknya kalau kita tidak mendapati adanya contoh, kita tidak melakukannya, karena secara aturan tamu itu kalau mengucapkan salam maksimal 3 kali, kalau nggak ada jawaban, entah orangnya sedang sholat, sedang sama istrinya, sedang buang air, maka tamunya yang harus mengerti tidak melanjutkan untuk menerobos, mengintip atau mengulang-ulang salamnya maksimal 3 kali. Sedangkan mengeraskan bacaan tertentu ketika diperlukan ini tidak pernah saya temukan baik yang dicontohkan Rasulullah maupun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin hanya sekedar inisiatif saja yang pada dasarnya tidak diperlukan. Ini baru satu pertanyaan. Demikian. Dalam? Ada lagi? Atau gimana? Gas ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nah, apa nanti di lain waktu saja insya Allah. Mungkin space-nya nanti harus agak ini apa ceramahnya dibatasi, tapi yang lebih penting kadang ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya itu. Ya, insya Allah di lain waktu. Ditutup ya. Oke. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah siang dan kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Dan mari kita akhiri pengawasan pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.